Mina adalah seorang pekerja migran yang pindah ke kota untuk bekerja dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya di desa terpencil. Sebagai satu-satunya pencari nafkah di keluarganya, Mina mendapat banyak tekanan untuk mengirimkan uang kepada keluarganya di desa. Seiring berjalannya waktu, tuntutan mereka semakin meningkat, dan mereka berharap Mina tidak hanya mampu membayar kebutuhan dasar seperti makanan, tetapi juga barang-barang mahal seperti sepeda motor dan peralatan rumah tangga. Mina merasakan beban berat dari harapan mereka, dan ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar semua hal yang mereka minta. Untuk memenuhi semua permintaan keluarganya, Mina tertarik untuk mengajukan pinjaman di kota. Tampaknya ini adalah solusi yang mudah, memungkinkannya untuk mengirim lebih banyak uang. Namun, tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia perlahan-lahan tenggelam dalam hutang. Dia terjebak dalam lingkaran setan, meminjam uang untuk melunasi pinjaman sebelumnya, yang mengakibatkan intimidasi dari pemberi pinjaman yang tidak punya hati. Mina bercerita kepada teman dekatnya, Lia, tentang situasi keuangannya. Lia pernah menghadapi tantangan serupa. Dia menyarankan Mina untuk membuat daftar semua utangnya, dan memastikan bahwa dia melunasi pembayaran terendah untuk semua utangnya. Kemudian ia menyarankan Mina untuk melihat daftar tersebut dan membayangkan dirinya sebagai angin topan, lalu menghilangkan pinjaman yang paling berbahaya terlebih dahulu, yaitu pinjaman dengan suku bunga tertinggi. Lia menjelaskan, cara ini akan menghemat uangmu dari waktu ke waktu karena pinjaman dengan suku bunga yang lebih tinggi akan bertambah lebih cepat. Mereka lebih merugikanmu daripada pinjaman dengan suku bunga yang lebih kecil. Mina mengumpulkan semua dokumen pinjaman dan jadwal pembayaran. Ia berhasil melakukan cicilan terendah untuk semua hutangnya. Ia merasa lega karena para pemberi pinjaman berhenti mengganggunya. Namun, ia segera merasa putus asa. Ia memiliki begitu banyak pinjaman dan merasa bahwa ia tidak akan pernah terbebas dari hutang. Temannya, Lia, menyarankan untuk mengubah strategi dan membangun kepercayaan dirinya dengan menyelesaikan pinjaman yang paling kecil terlebih dahulu. Lia berkata, pikirkan tentang tetesan air hujan, mereka mungkin kecil tapi lama-kelamaan akan menjadi sungai. Sama halnya dengan tetesan air hujan, kamu akan memulai dari yang kecil dengan membayar pinjaman terkecil, namun sedikit demi sedikit berkat tekadmu, tetesan air hujan akan menjadi sungai dan menghanyutkan semua pinjaman kamu. Mina berhasil melunasi beberapa hutang terkecilnya terlebih dahulu dan kemudian ia melanjutkan dengan pinjaman besar berbunga tinggi seperti yang disarankan oleh Lia. Ketika dia terus membayar sisa utangnya, Mina mulai mendapatkan kembali kontrol atas keuangannya. Mina juga mengingat nasihat Lia tentang menetapkan batasan-batasan dengan keluarganya. Meskipun awalnya sulit untuk mengatakan tidak, keluarganya akhirnya mulai memahami dan mendukungnya. Mina juga mulai perlahan-lahan mengumpulkan dana tabungan darurat untuk menghindari pinjaman saat ada pengeluaran tak terduga. Dengan pelajaran yang telah ia pelajari, Mina membangun kembali kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk memulai usaha kecil di desanya dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Pesan moral dari cerita ini adalah, dengan strategi yang tepat, tekad yang kuat, dan jaringan pendukung yang kuat, kamu dapat membebaskan diri dari lingkaran utang dan mengamankan masa depan yang lebih cerah.